Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas struktur data dari C++ tentang 5 metode sort. Nah, di sini sudah tertera untuk kelima metode sortnya, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan cell sort. Nah, di mana bubble sort sendiri itu merupakan fungsi yang menerima sebuah array dan ukuran n sebagai parameter. Nah, teman-teman, di sini sudah ditampilkan bahwa void bubble sort itu diambil dari integer array dan integer n, di mana untuk perulangannya menggunakan loop for, yaitu integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, lalu untuk integer j nya sama dengan 0, j nya juga lebih kecil dari n kurang i kurang 1 lagi. Nah, untuk if nya array j lebih besar dari array j tambah 1. Nah, untuk yang berikut yaitu selection sort, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa fungsi selection sort itu untuk menerima sebuah array dan ukuran n juga sebagai parameter. Loop pertama yang digunakan yaitu integer i, yaitu di mana untuk integer i itu sama dengan 0, i nya sendiri kurang dari n, lebih kecil dari n kurang 1. Lalu untuk perulangan loop keduanya itu yaitu integer j yang sama dengan i plus 1, j nya sendiri lebih kecil dari n. Nah, kita lanjut pada fungsi insertion sort, di mana di sini ada loop pertama yaitu integer i juga yang sama dengan 1, di mana i nya lebih kecil dari n. Nah, lalu untuk integer k nya sama dengan array i. Integer i sama dengan untuk integer j nya i sama dengan i kurang 1. Untuk perulangan yang digunakan di sini yaitu loop while, di mana j lebih besar atau sama dengan 0 dan array j lebih besar dari k. Array j tambah 1 sama dengan array j. Nah, untuk yang berikutnya yaitu merge sort, di mana merge sort ini sendiri merupakan penerima array yang dengan indeks awalnya 1, indeks tengahnya m, dan indeks akhir r sebagai parameter, di mana integer array-nya integer i dan integer n. Integer n1 sama dengan m kurang 1 plus 1, lalu untuk integer n2 sama dengan r kurang m. Lalu untuk perulangan yang pertama menggunakan perulangan for, yakni integer i sama dengan 0, integer i lebih kecil dari n1 yang tadi, yang di integer n1. Lalu untuk perulangan yang kedua juga menggunakan perulangan for, yaitu integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari n2. Nah, untuk perulangan berikutnya menggunakan loop while, di mana i lebih kecil dari n1 dan j lebih kecil dari n2. Dan juga dideklarasikan di sini jika li lebih kecil atau sama dengan r, maka array k sama dengan li. Tetapi jika tidak, maka array k sama dengan rj. Nah, untuk while yang berikutnya, untuk perulangan yang berikutnya menggunakan perulangan while juga, di mana i lebih kecil dari n1, array k sama dengan li. Perulangan berikutnya juga masih menggunakan while, di mana j lebih kecil dari n2, array k sama dengan rj. Kita masuk pada void merge sort,
di mana tadi sudah dijelaskan menggunakan integer array i dan integer r sebagai parameter. Jika 1 lebih kecil dari r, maka integer n ini tadi sama dengan 1 plus r kurang 1 dibagi 2. Jadi merge sortnya array 1 dan n, dan juga array m plus 1 r. Berikutnya kita masuk pada metode berikutnya, yakni metode shell sort, yang merupakan implementasi algoritma pengurutan shell sort sementara fungsi partition digunakan sebagai bagian dari algoritma shell sort ini sendiri. Fungsi dari partition ini merupakan penerima array. Indeks awalnya itu ya ini low, dan indeks akhir height yang ini. Lalu di dalam fungsi partition ini kita memilih elemen pivot sebagai elemen terakhir dalam subarray yang diproses. Di sini kita masuk pada void shell sortnya, yaitu jika low lebih kecil dari height, maka integer p-nya tadi atau partitionnya sama dengan partition array low height. Lalu berikutnya shell sort juga array pi tambah 1 height. Nah, teman-teman, kita masuk pada program utamanya, ditandai dengan fungsi inMain, yaitu sebagai berikut, di mana bubble sort yang telah dideklarasikan tadi dibuat seperti ini, atau dideklarasikan kembali menggunakan loop for, dengan loop for-nya sama dengan integer i sama dengan 0, di mana integer i lebih kecil dari n. Dan shell sort juga, selection sort juga menggunakan perulangan for, di mana integer i juga sama dengan 0 dan integer i kurang dari n. Untuk insertion sort juga menggunakan perulangan for, di mana jika integer i juga sama dengan 0, lalu integer i-nya lebih kecil dari n. Berikutnya ada metode merge sort yang menggunakan loop for, di mana integer i-nya sama dengan 0, i kurang dari 0. Dan metode yang terakhir yakni shell sort yang menggunakan loop for juga, di mana integer i ini sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Nah, teman-teman, kita akan coba menjalankan programnya. Ini soalnya tadi sudah dibuat sendiri, yakni untuk array-nya, integer array-nya sudah dideklarasikan, yaitu 635214. Nah, setelah kita jalankan program ini, maka sebentar dengan otomatis akan dibuat perulangan oleh metode-metode sort ini tadi. Ini belum terurut ya teman-teman, yaitu 6 3 5 1 4. Teman-teman, di sini kita akan coba menjalankan programnya dan kita akan melihat hasilnya. Mari kita run. Nah, ini untuk array yang sudah dimasukkan tadi teman-teman, yaitu 6 3 5 2 1 4. Otomatis akan 5 metode sort tadi akan mengurutkan original array-nya secara otomatis. Jadi ini hasilnya dari bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan shell sort. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan
Karena kita sudah menjalankannya dan melihatnya, maka video ini akan saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.